Selamat, kalian pertama menonton film horor 2025, Kematian di Musim Dingin, yang tayang hari ini. Rasakan ketakutan di balik salju Nordik. Cerita bermula saat badai membuat seorang wanita tersesat di hutan. Sebuah persimpangan muncul, dan pilihan salah membawanya ke malapetaka. Di ujung jalan ada pondok tengah hutan. Ana sadar ia tersesat, lalu turun mobil untuk bertanya arah. Namun saat ia mendekat, di mobil terlihat ada sebuah pistol dan di tanah terdapat genangan darah segar. Pria yang sedang mendengarkan musik itu terkejut. "Oh maaf sekali." Setelah Ana bertanya arah, pria tua itu perlahan mulai tenang dan menunjukkan jalan yang benar. Ana menatap darah di tanah itu, ragu-ragu namun akhirnya tidak bertanya, lalu berbalik pergi, melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk. Tak lama, ia menemukan danau yang membeku. Suaminya baru saja meninggal, dan disinilah lokasi kencan pertama mereka. Ia datang ke sini untuk mengenang masa lalu, namun saat melubangi es untuk memancing, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari hutan. Ia pun segera berdiri dan pergi memeriksa. Mendengar tembakan dekat, Ana bersembunyi di balik mobil, lalu mengintip. Ia melihat gadis terikat berusaha kabur. Dikejar Pak Ma, pria penunjuk jalan tadi. Di bawah ancaman, gadis itu tertangkap. Beruntung, Ana tidak ketahuan. Menyadari bahaya, Ana mencoba menelepon polisi, tapi ternyata tidak ada sinyal. Tak ada pilihan, ia segera mengemasi barangnya. Ia berencana untuk segera pergi dari sana. Agar tidak ketahuan oleh para penjahat, Ana memacu mobilnya ke arah yang berlawanan. Namun karena tanah yang sangat licin dan curam, ban mobilnya terus selip hingga tidak bisa naik ke daratan. Tak lama kemudian, mobilnya pun mogok, membuat Ana benar-benar terjebak sendirian. Terpaksa, ia berjalan mendekati pondok di sekitar situ dan melihat peluang saat Pak Ma tiba-tiba pergi. Ana segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengecek keadaan. Namun sayangnya, pintu utama masih terkunci rapat. Untungnya, ia melihat papan jendela basement bisa dilepas. Gadis di dalam menatap penuh harap. Namun, saat Ana beraksi, pria itu kembali. Ana segera bersembunyi. Kali ini, pria itu membawa rekan bersenjata. Ana tak boleh gegabah. Ia menjatuhkan sarung tangan lalu menulis pesan di kaca untuk menenangkan gadis itu. Ana segera kembali ke mobil, ambil alat pancing guna beraksi. Tak lama, Judy keluar rumah dan menemukan sarung tangan itu. Ia mengikuti jejak kaki, melihat pesan di kaca, serta asap mengepul di kejauhan. Sadar ada saksi, ia segera membawa Laoma ke arah asap. Tanpa sadar terjebak rencana Ana. Ternyata, asap itu berasal dari pemanas portabel. Namun, saat Laoma maju memeriksa, ia langsung terperosok jebakan Ana. Untungnya, Judy berhati-hati dan tidak ikut maju. Laoma yang jatuh ke gudang es segera ditarik. Ana tahu lawannya sulit dikalahkan. Ini hanya pengalihan. Ia segera kembali ke pondok, hendak menyelamatkan gadis itu. Namun ternyata ia terborgol. Ana sadar rencana harus diubah, lalu buru-buru menyiram semua pemanas, termasuk kompor dan perapian, untuk memadamkan semuanya. Lalu ia juga merendam semua benda yang bisa menghangatkan seperti tirai dan selimut ke dalam air sekaligus. Tepat saat ia keluar untuk melakukan langkah berikutnya, Ana buru-buru bersembunyi di belakang mobil. Namun tindakan ini pun hanyalah upaya terakhir yang putus asa. Saat hampir putus asa, lawannya berhenti menembak. Ana memberanikan diri mengintip. Ternyata Jody sedang isi peluru. Melihat celah ini, ia segera lari masuk ke hutan lebat tanpa cedera. Namun karena tertunda, dalam rumah bak gua air terjun. Ana ingin mencegah Laoma yang jatuh ke lubang es pulih. Untungnya, mereka kembali tepat waktu, menghentikan perusakan lawan, lalu menghangatkan diri. Sementara itu, Ana yang terluka lari ke mobil mogok. Tapi melihat kap terbuka, mesin dirusak, serta petrika dan makanan telah raib. Terpaksa, Ana mengoleskan darah agar lukanya kebas, lalu membawa benang pancing ke ruang pemanas. Ia menemukan pistol Laoma yang tertinggal karena kedinginan. Meski cuma sisa satu peluru, ia punya senjata bela diri. Pondok itu tak lagi layak huni, tapi Judy tahu lawan pun tak punya tempat sembunyi. Kedinginan, Ana kembali ke ruang pemanas. Mereka membawa si gadis berjaga. Ana menyadarinya lalu mengintai dari hutan. Ia pun segera pindah posisi kembali ke pondok. Meski tak terlindung dari dingin, Ana memakai kotak P3K untuk lukanya. Ia menggunting pakaian, mendisinfeksi luka dengan alkohol, lalu menjahit lukanya sendiri menggunakan kail ikan sambil menahan sakit. Terakhir, ia membalutnya dengan kasa. Usai itu, Ana yang kelelahan mencari makan, namun lawannya telah membawa semua persediaan. Dalam adu kecerdikan ini, belum ada pihak yang unggul. Saat mencari, Ana menemukan radio di mobil lawan. Ia segera memanggil bantuan dan direspons penjaga hutan. Ana pun minta tolong, tapi saat itu juga Ana mengambil senjata di mobil. Laoma memohon ampun.
Ternyata dia dokter bedah yang gagal ginjal dan dibayar mahal oleh Judy yang juga sakit parah. Mereka tahu ginjal si gadis cocok. Karena mendesak, mereka terpaksa mengambil organnya. Kini, nyawa Lauma terancam. Dia hanya ingin ke rumah sakit dan berhenti terlibat. Mendengar itu, Anna mau ampuni Lauma asal diajak pergi. Tapi Lauma bilang Judy segera balik. Dan jika Anna ikut, mereka pasti berpapasan. Lauma janji lapor polisi. Demi meyakinkan, dia keluarkan sisa 4 peluru. Anna akhirnya percaya. Namun, agar Lauma tak hambat penyelamatan, Anna memutus kabel radio sebelum pergi. Tanpa diketahui, usai Lauma pergi, dia justru bertemu Judy dari arah berlawanan. Nasib Lauma yang berkhianat pun bisa ditebak. Namun Anna tak tahu apa-apa. Usai Lauma pergi, dia kabur dari kabin. Dia melepas Lauma bukan karena percaya, tapi karena punya rencana lain. Dia mendorong mobil ke danau, menyulut tangki bensinnya, lalu meledak. Asapnya menarik perhatian penjaga hutan dan Anna segera meminta tolong. Namun, kedua orang itu tidak langsung mempercayai perkataan Anna. Mereka melucuti senjatanya, lalu membawanya menuju kabin untuk memastikan keadaan. Namun, saat itu kabin tampak sunyi dan kosong. Tak ada seorang pun di dalamnya. Hanya ada mobil yang tergeletak sendirian di depan pintu. Keduanya dengan hati-hati mendekat untuk memeriksa. Namun, seketika mereka terpaku pada pemandangan di dalam mobil. Dan di detik berikutnya, dua penjaga hutan yang baru saja muncul langsung dibunuh. Melihat hal itu, Anna segera mengeluarkan pistolnya, lalu merunduk ke tanah dan menembak secara membabi buta. Meskipun melukai betis lawan, sisa pelurunya habis. Ia memanfaatkan momen saat Judy bangkit untuk lari ke arah mayat, tapi ia diserang lagi sebelum sempat mengambil senjata. Sembunyi di balik mobil, Anna melihat Lauma sudah tewas dibunuh lawan. Saat Anna terpaku, Judy pun berpindah posisi. Anna panik berlari ke sana kemari, sementara lawan yang tenang menembak 2 kali dan menjatuhkan rak di atas. Sadar kembali, Anna sudah di ruang bawah tanah. Judy tak membunuhnya, tapi malah mengikatnya. Melihat lawannya terjebak, gadis itu menangis. Anna menenangkannya karena masih ada harapan. Anna terborgol di rak besi, sementara kotak benang pancingnya tergeletak di papan kayu dekat sana. Anna melepas sepatu untuk menjatuhkan kotak itu, namun tetap gagal meski kedua sepatunya sudah dilempar. Gadis itu pun melepas sepatu dan akhirnya berhasil menjatuhkan kotaknya. Anna lalu memakai pegangan kotak besi itu sebagai obeng untuk membongkar. Tak lama, sekrup rak besi itu pun terlepas. Halo, ini ada oleh-oleh. Lolos berkat kecerdikannya, tapi pintu utama bawah tanah terkunci. Terpaksa ia mencari jalan lain dan melihat pintu gudang anggur cuma diganjal palang. Anna memakai batang besi untuk mencongkel celah hingga melihat langit. Namun, Judy sudah menunggu di sana. Perjuangannya sia-sia. Judy tak membunuhnya karena butuh bantuan operasi organ akibat kakinya yang pincang. Diancam senjata, Anna terpaksa mengikat gadis itu. Di situasi buntu ini, tapi dia tak menyerah. Saat melilit lakban, ia sengaja menyisakan celah di bawah kasur, sementara bagian atasnya tampak terikat kencang. Namun, bagaimana dengan kelanjutannya nanti? Kali ini penjahat langsung menembak mati tokoh utama. Setelah itu, Judy memotong pakaian gadis itu, lalu menandai pinggangnya dengan pena. Namun saat bersiap desinfeksi, Anna tiba-tiba bangkit dengan langkah goyah. Dia langsung menerjang Judy hingga keduanya terlibat dalam perkelahian sengit. Lalu, lampu minyak jatuh dan api menyambar tenda. Tapi kedua orang itu tak pedulikan si gadis. Mereka hanya fokus mengalahkan lawannya. Untungnya, rencana sebelumnya berhasil. Gadis itu mengeluarkan sekrup dari sakunya dan perlahan-lahan menggores lakban hingga terbuka. Sementara itu, di luar, pertarungan masih berlangsung dan Judy muda tampak lebih unggul. Namun, ketika ia bersiap untuk benar-benar menghabisi lawannya, ia baru menyadari bahwa pelurunya sudah habis. Melihat hal itu, ia langsung memukul Anna dengan gagang senjatanya hingga terjatuh. Melihat lubang peluru di kotak pancing, Judy paham kenapa lawannya selamat. Ternyata itu kotak abu suaminya yang selalu Anna bawa. Sang suami pun melindunginya untuk terakhir kali. Tapi situasi masih berbahaya. Judy menyeret Anna ke lubang es untuk melenyapkannya. Saat itu, si gadis berhasil lepas dan kabur sebelum terbakar. Teralihkan suara jeritan, keduanya langsung beradu. Anna pun memborgol kaki lawan, lalu melompat ke air. Judy, yang putus asa, akhirnya ikut tenggelam bersamanya. Singkatnya, kedua pihak cukup cerdas tanpa aksi konyol. Bahkan antagonisnya tegas dan efisien. Kegagalannya cuma karena kurang nekat. Namun, Anna lupa bagaimana gadis terikat itu bisa kabur dari padang es kosong ini.